dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, itu dalam bahaya. Sina, cepat pindah ke tempat ini. Tunggu Kamila, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh, tuk-tukan sudah menjauh. Aku pintu berapa panas. Tuk-tukan ada di mana, Wina? Tuk-tukan ada di jalan rambut. Ini cepat. Ini keluar dari desa. Karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Ana Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Di mana aku? Kau berada di sebuah lembah yang angker. Lembah yang sering disebut orang dengan nama Lembah Merata. Lembah Meratap. Ikutilah episode ke-7, Lembah Merata, Lembah Merata, Lembah Merata. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-13 ini didukung oleh Elias sebagai Kiwista, Lili Nur Indah Anda Sari sekarang sebagai masih Gandini, mendengarkan Bambang Sandiwara Jeger Radio sebagai di Raden channel Wangsa Memori Dirja, 80. dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Nyai Dusila sudah membuktikan kata-katanya bahwa dia akan membalas dendam pada orang-orang yang telah menghancurkan kampungnya yang terletak di puncak Gunung Patah. Pertama-tama yang menjadi korban Nyai Dusila adalah seorang perempuan yang baru saja kematian anaknya yang bernama Kadat. Lalu 1 hari kemudian, suami perempuan itu menyusul menjadi korban. Karena kedua orang itulah yang meminta pada Ki Awi supaya menghancurkan kampung siluman sakti yang bernama Nyai Dusila guna membalas kematian anaknya yang bernama Kadat. Setelah kematian kedua suami istri itu, tentu Ki Awi menjadi incaran terakhir Nyai Dusila.
Namun, apakah bisa Nyai Dusila melaksanakan niatnya itu? Karena walau bagaimanapun, Ki Awi bukanlah orang sembarangan. Laki-laki tua itu adalah orang yang mengerti dunia gaib, mengerti tentang ilmu-ilmu kebatinan. Bagaimana, Den? Apakah betul Raden Wangsa Dirja di kota raja ini? Betul, katanya dia baru saja pulang dari tugas pengintaian pasukan Singasari yang sudah mulai mendekati kota raja. Wah, berarti keadaan kota raja dalam bahaya, Den? Rasanya tidak juga, Ki Wista. Lihat saja, penduduk kota masih tenang-tenang. Seolah-olah bahaya yang mengancam kota raja tidak ada sama sekali. Iya juga ya. Mungkin sebentar lagi Raden Wangsa datang menemui kita di penginapan ini. Ya, baguslah kalau begitu. Sehingga kita mendapat kepastian tentang hari perkawinan Raden Ayu dengan Raden Wangsa. Ada beberapa orang pengawal Raden Wangsa memasuki halaman penginapan ini. Berarti Raden Wangsa sudah datang? Iya. Kini Ki Wista bersiaplah menyambut Raden Wangsa di depan penginapan ini. Aku mau berdandan dulu. Baik, Den. Aku harus berdandan secantik mungkin supaya calon suamiku bertambah tertarik pada diriku. Nah, rambutku harus aku beginikan sedikit seperti rambut gadis-gadis di kota raja ini. Mungkin Kang Wangsa suka melihat model rambut seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu, baju yang akan aku pakai adalah ini. Kang Wangsa suka aku memakai baju ini, karena dulu dia yang memberikan baju ini. Aku akan persis seperti para putri dari istana, bila aku sudah mengenakan baju ini. Nah, sungguh cocok dan enak dipakainya. Siapa? Saya, Den. Wista. Ada apa, Ki? Raden Wangsa mau bertemu, Den. Iya, tunggu sebentar. Celaka, Kang Wangsa sudah datang. Aku belum sempat merapikan pakaianku ini. Aduh, bagaimana ini? Aduh, rambutku ini jatuh lagi. Padahal, aduh, bagaimana ini? Den? Iya. Aduh, kain ini sulit ditariknya. Kemben ini terlampau kencang. Aduh. Kang Wangsa sudah tidak sabar. Pasti dandananku sudah lumayan. Iya. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aku mendengar betul bahwa Ki Wista memanggil-manggil aku. Siapa yang mempermainkan aku ya? Sialan. Malam semakin larut. Raden Wangsa Dirja belum juga muncul. Kandini menjadi sangat gelisah. Ingin rasanya dia menyusul ke rumah Raden Wangsa. Tapi ketika tadi siang dia bertemu dengan anak bangsawan itu, Raden Wangsa sudah berjanji akan datang ke penginapan gadis itu. Ketika kentongan ronda malam di kejauhan sudah berbunyi, Kandini keluar dari kamarnya. Dia ingin menyusul Ki Wista yang semenjak tadi juga belum muncul menjemput kedatangan Raden Wangsa Dirja. Kemana Ki Wista? Sampai sekarang belum juga datang. Ki Wista? Oh, Den Gandini? Mana Kang Wangsa? Bukankah sejak tadi Raden Wangsa sudah menemui Den Gandini? Sejak tadi? Betul, Den. Tapi tidak ada satu orang pun yang menemui aku, Ki. Masa, Den? Betul. Masa aku bohong? Padahal tadi Raden Wangsa datang bersama dengan 5 orang pengawalnya. Lalu, mana pengawal-pengawal itu? Ya, ikut Raden Wangsa menemui Den Gandini. Sedangkan saya tetap di sini, supaya tidak mengganggu pertemuan Den Gandini dengan Raden Wangsa. Bahkan saya menganggap bahwa Raden Wangsa masih bersama dengan Den Gandini di sana. Aneh. Kita sudah mengalami kejadian aneh. Aneh? Aneh bagaimana, Den? Kang Wangsa tidak pernah menemuiku malam ini. Bahkan tadi beberapa kali pintu kamarku diketuk orang. Tapi setelah aku bukakan pintu kamarku, tidak ada siapa-siapa. Bahkan yang mengetuk pintu kamarku itu, suaranya persis Ki Wista. Suara saya, Den? Saya sejak tadi menunggu di sini, Den. Saya tidak kemana-mana. Kalau Den Gandini tidak percaya, tanya pada para pengawal kita itu. Itu sebabnya aku bilang, kita mengalami kejadian aneh. Iya juga ya. Nah, mungkin ini rombongan Raden Wangsa Dirja. Rasanya iya. Nah, Ki Wista sambutlah kedatangan mereka. Aku menunggu di kamarku. Baik, Den. Dan sebaiknya kejadian tadi tidak usah Den Gandini ceritakan pada Raden Wangsa. Nanti dia menjadi pusing. Iya. Akan aku intip dari sini. Apakah betul ini rombongan Kang Wangsa? Ya, tidak salah lagi. Ini rombongan Kang Wangsa. Sebaiknya aku masuk ke dalam kamar. Aku pura-pura tidak tahu.
dandananku rasanya sudah berantakan. Tapi apa boleh buat, aku tidak sempat memperbaiki lagi. Siapa? Aku. Tunggu. Ini pasti Kang Wangsa Dirja. Gandini. Kang Wangsa? Sudah lama menunggu? Sudah. Boleh aku masuk ke dalam kamarmu ini? Boleh. Maaf, aku agak terlambat karena aku harus menghadap ayahanda di kediaman beliau. Tentu membicarakan tentang hari perkawinan kita, bukan? Iya. Beliau merestuinya? Oh, tentu dia merestui. Lalu bagaimana Kang Wangsa? Jadikah bulan depan pesta perkawinan kita diadakan? Jadi, tentu jadi. Hanya... Kenapa, Kang? Beliau berpesan bahwa pesta perkawinan ini tidak boleh diadakan besar-besar. Jadi, harus sesederhana mungkin. Oh, kenapa begitu, Kang? Karena negeri kita sedang dalam keadaan perang. Tidak pantas kan dilihat orang bahwa kita berpesta pora dalam keadaan negara sedang prihatin begini. Lalu, bagaimana persiapan yang telah dilakukan ayahku di Lubuk Mentilin? Apakah Ki Rekso sudah melakukan persiapan? Sudah, bahkan besar-besaran. Waduh, bagaimana ya? Kalau saja terdengar oleh ayahanda bahwa pesta perkawinan kita diadakan besar-besaran, maka kita bisa dimaki habis-habisan. Aku adalah anak satu-satunya, Kang Wangsa. Itu sebabnya Ki Lurah ingin merayakan secara besar-besaran. Apalagi calon suamiku adalah seorang bangsawan tinggi. Baiklah. Aku akan mencoba memberikan alasan pada ayahanda nanti bahwa pesta perkawinan itu hanya diadakan di Lubuk Mentilin, bukan di Kota Raja. Jadi, ayahanda Kang Wangsa tidak keberatan? Nanti aku yang akan menerangkan pada beliau. Terima kasih. Kenapa Kang Wangsa memperhatikan aku seperti itu? Dandananmu cantik sekali malam ini. Masa iya? Betul. Aku belum pernah melihat gadis yang berdandan secantik kau. Saya berdandan biasa-biasa saja kok. Yang menilai dandanan seorang gadis bukanlah gadis itu, tapi laki-laki yang melihatnya, Gandini. Iya. Padahal dandananku sudah berantakan sejak tadi. Masih dibilang cantik. Gandini. Iya, Kang. Aku ingin kau jadi pengantinku malam ini. Jangan, Kang. Kita kan belum resmi jadi suami istri. Bukankah sebulan lagi aku akan resmi jadi suamimu? Jangan, Kang. Jangan begini. Tidak apa-apa, Gandini. Kalau Kang Wangsa terus menggodaku, maka aku akan berteriak. Kenapa kau jadi liar begini, Gandini? Aku ingin semuanya berjalan sebagaimana lazimnya, bukan seperti ini. Kenapa? Karena aku tidak mau jadi tertawaan orang di kemudian hari. Tidak ada yang berani mentertawakan kamu, Gandini. Percayalah. Kang Wangsa, jangan begini. Kenapa? Kalau Kang Wangsa terus memegang begitu, maka aku akan berteriak. Berteriaklah. Betul? Betul. Apa Kang Wangsa tidak malu kalau tersebar kabar di Kota Raja ini bahwa Kang Wangsa berbuat tidak sopan pada calon pengantin Kang Wangsa di penginapan ini? Tidak. Kenapa harus malu? Baik, kalau Kang Wangsa masih berani memegangku seperti tadi, maka aku akan berteriak. Nah, berteriaklah. Jangan, Gandini. Ayo, Kang Wangsa, aduh, lepaskan. Ayo, lepaskan. Tidak akan aku lepaskan. Bukankah kau calon pengantinku, Gandini? Aku tidak mau. Aku tidak mau diperlakukan seperti ini. Lepaskan aku. Lepaskan. Iya. Sudahlah. Aku hanya main-main. Tidak usah kau masukkan ke dalam hatimu, Gandini. Kang Wangsa bukan main-main. Tapi tadi Kang Wangsa sungguh-sungguh. Seperti aku tidak ada harganya di mata Kang Wangsa. Sudahlah. Mungkin kau harus istirahat. Tidurlah. Aku mau pulang. Kenapa menangis, Den? Apakah pesta perkawinannya tidak jadi? Jadi, Ki Wista, jadi. Lalu kenapa Den Gandini menangis? Entahlah, tiba-tiba saja perasaanku sedih. Itu biasa, Den. Kalau seseorang mau meninggalkan masa gadisnya, ada perasaan-perasaan yang tidak menentu terasa dalam diri. Mungkin. Gandini masih terisak di tempat tidurnya. Matanya tidak bisa dipejamkan. Gadis itu sedang berpikir, apakah dia tidak salah memilih calon suami? Ayam jantan telah berkokok di kejauhan. Pertanda hari menjelang pagi. Namun Gandini masih belum juga tidur. Pikirannya jauh menerawang, jauh memikirkan Batara. Laki-laki tampan yang sulit dicari tandingannya. Tandingan budi pekerti yang tinggi yang tidak terdapat di dalam diri Raden Wangsa Dirja. Akhirnya Raden Wangsa meninggalkan Gandini dengan kecewa karena malam itu dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Gandini. Bagaimana, Den? Apakah berhasil? Tidak. Dia menolak.
Bahkan dia mengancam akan berteriak kalau aku teruskan niatku. Alah, Den. Biasanya perempuan kan hanya gertaknya saja, Den. Kalau Den Wangsa teruskan niat Den Wangsa itu, wah, pasti dia diam, Den. Apalagi sudah dijanjikan akan dijadikan istri Den Wangsa. Dia betul-betul berteriak, Kimpur. Oh, kok kenapa saya tidak dengar ya, Den? Mungkin kamu lagi asik sama yang lain, Kimpur. Sehingga teriakan Gandini tidak terdengar. Dan juga dia berteriak baru sedikit. Karena cepat-cepat aku urungkan niatku. Bahkan dia langsung menangis terisak-isak, Kimpur. Sehingga aku menjadi serba salah. Lalu, Den? Ya, langsung aku tinggalkan kamarnya. Jadi gagal, Den? Jadi Den Wangsa tidak dapat apa-apa malam tadi? Ya gagal, Kimpur. Kalau tidak, aku kan tidak perlu repot-repot mengawininya. Aku cicipi dia. Lalu kita suruh pulang dia ke kampungnya seperti aneh. Setelah kita beri dia uang secukupnya. Gagal, Den. Ya, apa boleh buat? Kimpur. Iya. Kalau kau lihat Gandini malam tadi, maka kau akan terpesona. Terpesona bagaimana, Den Wangsa? Dia berdandan cantik sekali. Rupanya dia sudah siap untuk menanti kedatanganku, Kimpur. Kimpur, malam itu tidak ada duanya gadis seperti dia. Wah. Gandini itu kan memang cantik, Den. Tidak berdandan saja, dia sudah cantik. Ya. Apalagi dia berdandan, Den. Aku tetap akan mengawininya, Kimpur. Oh, jadi tetap akan mengawininya, Den? Habis? Bagaimana? Masa aku tidak dapat apa-apa, Kimpur? Sedangkan aku sudah banyak mengeluarkan uang untuk membeli segala macam pakaian dan perhiasan untuk dia. Ya, tidak ada salahnya Den Wangsa mengawini dia. Apalagi Den Wangsa sudah berjanji pada bapaknya. Ya, bulan depan pesta perkawinan itu akan diadakan secara besar-besaran di Lubuk Mentilin. Besar-besaran? Jangan khawatir. Semua biaya pesta perkawinan itu akan ditanggung oleh Ki Rekso. Sehingga kita tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Mau Gandini menerima syarat seperti itu, Den? Malah dia mengajukan syarat seperti itu. Wah, Den Wangsa selamat. Selamat, Den. Den Wangsa tidak akan mengeluarkan biaya perkawinan yang besar. Kalau saja Den Wangsa tetap mengeluarkan biaya perkawinan, maka tentu Den Wangsa akan mendapatkan hukuman dari Yang Mulia Ayahanda Raden Wangsa. Jadi tidak rugi kan aku mengawininya, Kimpur? Ya, kalau begitu apa salahnya, Den? Kimpur. Ya. Apa kamu cerita kemana aku selama ini pada pengiring Gandini? Kepada Ki Wista, begitu yang Den maksudkan? Kepada pengiringnya yang mana saja? Ya, tentu saya bercerita seperti yang telah kita atur, Den. Kamu bilang apa sama mereka? Begini, Den. Saya bilang, Den Wangsa itu sekarang sangat sibuk. Sibuk menunaikan tugas negara. Sehingga agak sulit untuk ditemui. Iya, Den. Bagus, Kimpur. Hari ini pun Den Wangsa baru pulang mengadakan tugas pengintaian terhadap pasukan Singasari. Sehingga Den Wangsa terlambat menemui Gandini, Den. Dan mereka percaya ceritamu itu? Ya, tentu saja, Den, percaya. Bagus. Padahal kerja kita selama ini hanya pergi menyabung ayam dan minum-minum di sebuah warung. Bukan begitu, Kimpur? Iya, Den, iya. Tapi kalau seandainya kita memang disuruh pergi berperang, bagaimana, Den? Terus terang saja, aku tidak mau. Karena itu bukan tugas kita. Itu tugas pasukan kerajaan. Tapi kalau dipaksa bagaimana, Den? Siapa? Siapa yang memaksa kita? Ya, karena pasukan Singasari sudah semakin dekat. Sehingga kerajaan membutuhkan orang untuk bela negara. Lah, bagaimana, Den? Itu tidak mungkin terjadi, Kimpur. Kamu pikir pasukan kerajaan Dharmasraya pasukan yang lemah? Pasukan Dharmasraya adalah pasukan yang lebih kuat daripada pasukan kerajaan Sriwijaya dulu. Jadi Singasari tidak akan mudah merebut dan menghancurkan kerajaan Dharmasraya ini. Tapi bukankah tentara Singasari sudah mendekati kota raja, Den? Itu kan berita burung.
kabar angin. Jangan cepat percaya pada berita-berita yang tidak mengandung kebenaran itu. Buktinya, kita masih bisa keluar kota raja dengan bebas tanpa bertemu dengan pasukan Singasari. Buktinya Gandini masih bisa datang kemari dari desa yang jauh tanpa ada gangguan apapun. Iya juga ya. Sudahlah, jangan pikirkan hal itu. Itu urusan kerajaan, bukan urusan kita. Yang penting bagiku sekarang, bagaimana perkawinan itu cepat terlaksana sehingga aku bisa mencicipi Gandini. Betul kan? Betul juga, Den. Mari. Selagi hari masih pagi, kita pergi ke warung di ujung tembok kota. Apakah sepagi ini Den Wangsa akan minum arak? Ayolah, untuk menghilangkan pikiran yang kusut. Baik, Den. Sebentar lagi kita akan melintas desa Tanah Retak dan Gandini. Iya, Ki Wista. Tapi kita tidak perlu bermalam karena hari masih siang. Ya, Den. Hari masih siang. Dan kalau kita terus berjalan, maka menjelang tengah malam kita akan memasuki desa Lubuk Mentilin. Baik, kita akan pacu kuda-kuda kita supaya kita cepat sampai di Lubuk Mentilin. Hus. Ada apa, Ki Wista? Apakah Den Gandini tidak melihat tadi? Melihat apa? Anda sekarang masih ada seorang perempuan menangis di tepi hutan itu. Mana? Tadi, Den, sudah liwat. Mari kita putar arah kuda kita kembali. Hus. Ya. Hei, kalian tunggu di sini. Aku akan menemani Den Gandini sebentar. Hus. Ya. Di mana, Ki Wista? Di sana, Den. Di dekat batu besar itu. Hus. Di mana Ki Wista melihat perempuan itu? Itu dia, Den. Dia masih duduk di sana. Oh, iya ya. Hop. Hati-hati, Den. Kenapa aku tidak melihatnya ya? Den, hati-hati. Tampaknya perempuan itu takut melihat kedatangan kita. Hop. Kenapa perempuan ini berada di hutan yang sepi begini ya? Entahlah, Den. Nah, lihat. Dia seperti takut dan sedih. Mari kita dekati. Iya, Den. Siapa adik? Dia takut melihat kita, Den. Adik tidak usah takut. Kami datang untuk menolongmu. Adik berasal dari mana? Dari desa Tanah Retak. Oh, kalau begitu, mari ikut kami pulang ke desamu, karena kami juga akan melewati desa itu. Saya tidak mau, saya takut. Takut? Takut sama siapa? Saya takut. Takut sama siapa? Bilanglah. Ki Awi. Oh, Ki Awi. Apakah kakak kenal dengan Ki Awi? Baru saja kenal beberapa hari yang lalu. Kenapa, Ki Awi? Saya takut. Iya, kami tahu kamu sedang takut. Kenapa? Takut pada Ki Awi? Iya, Ki Awi. Iya, kami tahu. Kenapa adik takut pada Ki Awi? Katakanlah. Apa kakak akan menolong saya? Saya akan menolong adik. Betul? Betul, masa saya bohong? Tapi saya takut. Tampaknya gadis ini mengalami sesuatu yang mengerikan, Den Gandini. Kita harus menolongnya, Ki Wista. Ya, kita harus menolongnya. Kenapa kamu takut pada Ki Awi? Ki Awi akan membunuh saya. Betul itu? Betul. Bahkan dia sudah membunuh seorang pemuda pengembara. Jasad pemuda itu ia kubur di belakang rumahnya. Oh, kenapa dia lakukan pembunuhan itu? Dia seorang dukun. Kini dia sedang mempelajari ilmu yang aneh. Ilmu itu tumbalnya adalah manusia. Oh, ilmu hitam. Siapa namamu, Nak? Nyai Dusila. Dan kau tahu nama pemuda yang dibunuh oleh Ki Awi itu? Iya, tahu. Siapa nama pemuda malang itu? Batara. Hah? Batara? Betul itu, Dek? Ya, kalau kakak tidak percaya, kakak gali saja kuburan di belakang rumah itu. Kapan Ki Awi membunuh pemuda itu? 2 hari yang lalu. Mari, Dek, kita sama-sama ke rumah Ki Awi. Tidak, saya tidak berani. Saya takut. Tidak apa-apa. Ki Awi tidak akan berani membunuhmu di hadapanku. Tidak, saya takut. Kalau begitu, kamu saya antar pulang. Ayo. Tidak, jangan. Saya takut dibunuh Ki Awi. Ki Wista, ya. Kita ke rumah Ki Awi. Ya, Den. Hus. Ya. Kita sudah hampir sampai, Den. Ya. Apakah semua pengawal ikut masuk, Den Gandini?
kita berdua saja. Yang lain menunggu di luar. Kalian berjaga-jaga di sini. Aku dan Den Gandini akan menemui Ki Awi. Ya, ayo, Ki. Ya, Den. Ki Awi. Ki. Ya, siapa? Aku, Gandini. Ya, tunggu. Oh, Den Gandini. Silakan masuk, Den. Tidak perlu. Den Gandini, ada apa, Den? Antar aku ke halaman belakang rumahmu ini. Cepat. Ki Awi menatap lama wajah Gandini. Lalu Ki Awi tampak menunduk dan gelisah karena wajah gadis itu menunjukkan marah yang tidak terkira. Lalu ketiganya berjalan ke belakang rumah Ki Awi. Sesampainya di sana, Gandini menunjuk bekas lubang yang telah ditimbun dengan rapi. Ki Awi sangat terkejut. Dia menatap Gandini lama sekali, seolah-olah tatapan itu adalah tatapan memohon maaf. Ada apa sebenarnya, Den Ayu? Kenapa Den Ayu tiba-tiba marah pada saya? Kau telah membunuh sahabatku. Membunuh? Saya tidak pernah membunuh siapa-siapa, Den Ayu. Kau telah membunuh Batara, kan? Batara? Tidak, Den. Bahkan saya pun tidak kenal dengan laki-laki yang bernama Batara itu. Dan di dalam lubang ini tidak ada mayat, Den Ayu. Yang ada hanya... Jangan banyak bicara kamu. Teruskan menggali lubang ini. Baik, Den Ayu. Ayo terus. Iya, Den. Nah, betul kan? Itu tubuh manusia, kan? Gali terus. Hah? Itu mayat siapa itu? Bukan, Den. Itu mayat Kang Batara, kan? Tapi yang saya kubur 2 hari yang lalu bukan mayat laki-laki ini, Den. Sungguh, saya tidak bohong, Den. Ini mayat Kang Batara, tahu? Saya tidak mengubur mayat ini, Den. Saya tidak bohong. Kau mau mempermainkan aku, ha? Kau mau membohongi aku, ha? Ampun, Den Ayu, ampun. Ampuni saya. Saya tidak mengerti kenapa tiba-tiba mayat laki-laki ini yang terdapat di lubang ini, Den. Kau pikir aku tidak bisa membunuhmu, ha? Hah? Ayo, hadapi aku. Keluarkan seluruh kepandaianmu, Ki Awi. Saya tidak punya kepandaian apa-apa, Den Ayu. Saya ini hanya seorang tabib. Kepandaian yang saya punya hanyalah mengobati orang sakit, Den. Dan lagi, saya tidak akan berani melawan Den Ayu. Melawan Den Ayu sama saja melawan kerajaan, Den. Kalau kau tidak mau menghadapi aku, maka terimalah kematianmu sekarang juga. Ampun, Den Ayu. Saya haturkan beribu ampun. Saya benar-benar tidak pernah membunuh siapapun. Tolong saya, Ki Wasta. Tolong saya. Den, berilah dia ampunan. Karena dia sudah memohon ampun atas kesalahannya. Apakah membunuh orang hanya bisa diberi maaf, Ki Wista? Apalagi yang dia bunuh adalah Kang Batara. Ya, tetap kita hukum, Den. Tapi hukumlah dengan ringan. Tidak bisa. Hutang nyawa harus dibayar nyawa. Dia harus mati. Nah, Ki Awi, terimalah kematianmu. Ya! Ya! Ampun, Den. Ampuni saya. Ya! Ya! Rupanya kau tahan pukul, ha? Ampun, Den. Saya tidak melakukan pembunuhan. Percayalah. Aku ingin lihat, apakah kau akan bisa bertahan dengan senjataku ini? Tahan, Den. Jangan halangi aku, Ki Wista. Den. Pedang pendekku ini sudah memakan korban lebih dari 100 prajurit Singasari. Dan kau adalah korban yang berikutnya. Ya! Ya! Ayo! Ya! Saya tidak membunuh, Den. Dia sudah mati, Den. Orang seperti dia tidak perlu hidup lebih lama, Ki Wista. Kini suruh para pengawal menguburkan mayatnya. Baik, Den. Ada apa, Ki Wista? Lihat, Den. Wajah mayat laki-laki ini berubah bentuk. Wajahnya bukanlah Batara. Hah? Iya. Jadi bukan mayat Kang Batara? Bukan, Den. Wajah laki-laki ini bukan wajah Batara, Den. Celaka. Kalau begitu, aku telah membunuh Ki Awi tanpa kesalahan yang pasti. Oh, lihat, Den. Mayat Ki Awi mulai mengecil. Hah? Oh, mayat Ki Awi hilang. Mungkin Ki Awi ini termasuk salah seorang dukun yang berilmu tinggi dalam hal pengobatan, Den. Apa yang sedang kita alami tadi? Oh, apakah ini yang disebut ilmu sihir? Den Ayu Gandini. Raden Ayu telah membunuh tanpa periksa dengan teliti.
Padahal itu semua adalah fitnah atas diriku. Dan aku tidak terima kematianku seperti ini. Maka aku kutuk dirimu, Raden Ayu. Perkawinanmu dengan Raden Wangsa Dirja tidak akan berjalan mulus sampai hari tuamu. Kita dengar suara itu. Dengar, Den. Apakah bisa orang yang telah mati melakukan kutuk, Ki Wista? Jangan, Den. Jangan, Den. Gandini pikirkan itu. Mari kita tinggalkan tempat ini. Iya, Den. Hei! Mari kita teruskan perjalanan kita. Kang Batara kenal dengan gadis itu? Kenal. Gadis itu bernama Gandini. Tampaknya Kang Batara sangat sedih melihat kejadian tadi. Kenapa? Tidak apa-apa. Apakah Kang Batara sedih memikirkan bahwa gadis itu akan menikah dengan Raden Wangsa Dirja? Tidak. Tapi Kang Batara memperhatikan dengan wajah yang sangat sedih. Kasihan melihat nasibnya. Kang Batara pernah mencintai gadis itu? Tidak. Betul? Betul. Tapi cara Kang Batara memandangnya, Kang Batara pasti pernah mempunyai hubungan pribadi dengan dia. Kenapa kau bertanya begitu, Andita? Selama Kang Batara melihat kejadian tadi, Kang Batara menarik nafas beberapa kali. Betul kan? Itu karena aku kagum pada tempatmu ini, Andita. Aku kagum pada kampungmu ini. Kagum kenapa? Hanya satu kali Kira Bumi membacakan mantra. Maka dari jendela rumahmu ini, aku sudah bisa melihat semua kejadian yang terjadi di dunia sana. Hanya sayang, aku tidak bisa hadir di sana. Aku hanya bisa melihat dari sini tanpa bisa berbuat apa-apa. Betul, tidak bohong? Apakah aku tampak berbohong padamu? Aku tidak tahu. Menurutmu, bagaimana kejadian yang berlangsung di rumah Ki Awi tadi? Itulah kekejaman Nyai Dusila. Bila dia ingin membalas dendam, maka terlaksanalah niatnya itu. Bahkan dia bunuh lawannya dengan berbagai cara. Salah satunya, seperti tadi, dia memakai tangan Gandini untuk membunuh Ki Awi. Gandini tidak sadar kalau dirinya sedang diperalat oleh Nyai Dusila. Entahlah. Kenapa kau sedih, Andita? Karena sebentar lagi, Ramandara Bumi akan berurusan dengan Nyai Dusila. Hah? Betul itu? Iya, betul. Sedangkan Ramandara Bumi sebenarnya tidak mau lagi ribut dengan wanita berhati jahat itu. Ramanda sudah bosan. Tapi apa boleh buat? Biar aku yang menghadapi perempuan itu. Aduh. Kang Batara? Tidak usah. Tidak usah memegangku. Aku bisa bangun sendiri. Kang Batara, belum sembuh betul. Tenaga Kang Batara belum pulih. Aku harus menolong Kang Batara. Karena aku yang ditugaskan menjaga dan merawat Kang Batara oleh Ramanda. Biar. Aku bisa bangun. Tidak usah ditolong. Kau ternyata seorang pemuda yang keras hati, Batara. Padahal kau belum bisa apa-apa. Karena tenagamu sudah habis tersedot ilmu yang... Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Terima kasih. Nah, baru kau bisa bangun setelah ditolong anakku, bukan? Aku sebenarnya malu ditolong dan dijaga sepanjang hari begini. Kau tidak usah malu, Batara. Karena aku sudah menugaskan Andita untuk menjagamu sampai tenagamu pulih kembali. Itu yang membuat aku malu. Andai pun kau tidak mau, kau tidak akan bisa berbuat apa-apa sampai kau sembuh. Itu berarti kau butuh pertolongan. Iya, tapi aku malu. Buang rasa malumu itu jauh-jauh. Kalau kau ingin sembuh. Terima kasih, Kira Bumi. Sekali lagi terima kasih. Sejak tadi mataku tidak bisa aku pejamkan. Pikiranku selalu teringat kutukan Ki Awi itu. Apakah kutukan itu akan betul-betul berlaku pada diriku nanti? Lebih baik aku ceritakan pada bapakku supaya pikiranku tenang. Kau belum tidur, anakku? Belum, Ki Lurah. Kalau seseorang akan jadi pengantin, memang tidak pernah tenang, selalu gelisah. Itu biasa. Semua orang mengalami hal seperti itu. Kalau kau tidak bisa tidur, duduklah di sini. Iya, Ki Lurah. Duduklah di sini. Iya. Kau lihat, persiapan perkawinanmu aku buat sedemikian rupa sehingga pesta perkawinan ini akan berlangsung 7 hari 7 malam, ya. Iya.
Apalagi ibumu sampai sekarang masih berkeliling ke seluruh sanak familinya untuk memberitahukan perihal perayaan yang akan aku adakan ini. Iya, Ki Lurah. Kau lihat seluruh desa sedang bersiap menghadapi perayaan perkawinanmu. Seluruh penduduk desa seperti tidak tidur siang dan malam. Mereka betul-betul bekerja menyumbangkan apa saja untuk persiapan peristiwa besar ini. Iya, Ki Lurah. Kok tampak lesu sekali? Kenapa, anakku? Ada hal yang mengganggu pikiranku, Ki Lurah. Nah, mengganggu pikiranmu? Persoalan apa itu? Persoalan masa depanku. Masa depanmu? Bukankah masa depanmu sudah jelas, anakku? Sebentar lagi kau akan menjadi istri Raden Wangsa Dirja. Sebentar lagi kau akan menjadi seorang menantu Panglima. Panglima perang kerajaan Dharmasraya yang megah itu. Kau akan bisa disejajarkan dengan putri-putri bangsawan yang lain. Kemuliaan sedang menyongsongmu, anakku. Bukankah itu sebuah rahmat dari Yang Maha Agung? Iya, Ki Lurah. Nah, apalagi yang mengganggu pikiranmu? Dalam perjalanan pulang kemari, aku telah membunuh seorang tabib yang bernama Ki Awi. Membunuh seorang tabib? Apa persoalannya sampai kau membunuhnya? Karena dia telah membunuh seorang laki-laki tanpa alasan yang kuat. Bagus. Kau telah bertindak atas kesewenang-wenangan tabib itu. Tapi tabib itu telah mengutukku. Arwah tabib itu mengutukku, Ki Lurah. Apa kutukannya? Dia mengutuk bahwa perkawinanku dengan Raden Wangsa Dirja tidak akan berjalan baik sampai hari tuaku. Jangan percaya pada kutukan orang yang sudah mati. Apalagi dia mati dalam keadaan berdosa. Kutukannya tidak akan dikabulkan oleh Yang Maha Agung. Ki Rekso menghibur anaknya dengan petuah-petuah yang sebenarnya tidak masuk dalam pikiran Gandini. Namun Gandini tampaknya mengiyakan saja semua petuah dari bapaknya. Sementara pikirannya tetap pada kutukan Ki Awi. Wulandari. Nyi Guru sudah pulang? Sedang apa kau di belakang tadi ya? Sedang melihat pertarungan antara seekor lalat dan seekor semut hitam yang besar. Pasti yang menang semut kan? Iya, yang menang semut. Bahkan lalat itu sampai mati digigit oleh semut. Pelajaran apa yang bisa kau ambil dari pertarungan kedua binatang itu, Bulan? Lalat mencoba hinggap dan mengambil makanan yang sedang dikumpulkan oleh sang semut. Sehingga semut menjadi marah. Namun, lalat tidak bisa berbuat apa-apa kecuali lari. Tapi sayang, sayap kanan si lalat dapat digigit oleh semut hitam itu. Sehingga lalat tidak bisa terbang lagi. Nah, sejak itu, lalat menjadi bulan-bulanan serangan semut hitam itu. Walau lalat mencoba mengadakan perlawanan. Akhirnya, leher lalat dapat digigit oleh sang semut. Lalat itu mati. Jadi, janganlah merebut hak milik orang. Kalau ingin mendapatkan sesuatu, berusahalah. Berusahalah dengan hasil keringat sendiri. Ya, begitulah hidup ini. Dari binatang yang paling kecil sampai kepada makhluk yang bernama manusia. Sering terjadi hal-hal seperti itu. Saling berebut hak milik orang lain. Seolah-olah itu hak miliknya yang bisa diambil dan dimiliki kapan saja dia mau. Apakah kau selalu berlatih selama aku pergi? Tentu, Nyi Guru. Saya tidak berani melanggar perintah Nyi Guru. Bagus. Bagaimana keadaan di luar padepokan ini, Nyi Guru? Di sepanjang jalan yang aku lalui maksudmu? Iya, Nyi Guru. Banyak orang yang tidak tahu diri. Banyak orang yang tidak tahu keadaan sekeliling. Maksud Nyi Guru? Telah tersiar kabar bahwa Ki Rekso akan mengadakan pesta perkawinan anaknya besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Gandini akan menikah, Nyi Guru? Ya. Siapa calon suaminya? Raden Wangsa Dirja dari Kota Raja. Jahanam itu? Kau kenal rupanya dengan calon suami Gandini? Ya, kenal. Bahkan sangat kenal. Apakah hubunganmu sudah sangat akrab dengan dia? Belum begitu akrab. Bagus. Kalau tidak, kau akan masuk ke dalam perangkap laki-laki mata keranjang itu. Dari mana Nyi Guru tahu tindak tanduk Raden Wangsa Dirja? Keterangan dari orang-orang yang bisa dipercaya. Aku sendiri belum sejauh itu mengenal sifat Raden Wangsa. Mereka akan berpesta pora. Sementara orang-orang Singasari sudah mendekati Kota Raja. Bagi orang-orang Singasari,
Merebut kota raja hanya tinggal menunggu waktu saja. Mungkin Ki Rekso menyangka bahwa keadaan sudah sangat aman. Itu sebabnya dia berniat mengadakan pesta besar semacam itu. Mustahil. Seorang kepala desa seperti dia tidak mengetahui keadaan sekelilingnya. Sayang, kalau sampai desa itu diserbu orang-orang Singasari, sedangkan para pembesarnya tidak siap menghadapi serangan pasukan Singasari. Itulah Wulan. Sementara keadaan semakin berbahaya, banyak orang yang berpura-pura tidak tahu, atau bahkan tidak mau tahu. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Nyi Guru? Kita tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali menonton saja dari jauh. Jadi, Nyi Guru tidak akan berbuat apa-apa? Kita tidak akan sanggup menghadang kekuatan pasukan Singasari yang begitu besar, Bulan. Bila pasukan itu tiba-tiba menyerang Lubuk Mentilin di saat pesta perkawinan Gandini berlangsung. Ya. Tapi kalau kau mau, kita berdua akan turun ke Lubuk Mentilin di saat pesta perkawinan itu berlangsung. Untuk apa, Nyi Guru? Untuk menonton pesta yang akan berlangsung 7 hari 7 malam itu. Siapa tahu, di saat pesta itu berlangsung, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Buat apa kita menjadi penjaga keamanan pesta itu, sementara mereka bersenang-senang dengan pesta mereka? Itu kalau kau mau. Karena walau bagaimanapun, bila desa itu hancur diserbu musuh, mau tidak mau, kau tentu merasa sedih. Karena desa itu adalah desa kelahiranmu. Baiklah. Sudah kau periksa semua kiriman-kiriman itu, Ki Wista? Sudah, Ki Lurah. Kebanyakan mereka mengirim padi dan hasil kebun yang lainnya. Tidak ada yang mengirim uang ya. Cuma aku heran. Di saat-saat seperti ini, Ki Sabrang tidak pernah tampak batang hidungnya. Kemana dia? Mungkin dia tersinggung, Ki Lurah. Tersinggung? Tersinggung padaku? Ya, itu kan baru perkiraan saja, Ki Lurah. Menurutmu apa kira-kira yang membuat dia tersinggung? Yang saya dengar, dia tersinggung karena tugas sehari-hari yang Ki Lurah limpahkan kepadanya, kini Ki Lurah limpahkan kepada saya. Aku sudah berkali-kali menerima laporan dari para penduduk bahwa Ki Sabrang menakut-nakuti mereka. Ki Sabrang memeras mereka sehingga penduduk menjadi gelisah. Saya pun mendengar berita itu, Ki Lurah. Kau juga mendengar, tapi kenapa kau tidak melaporkannya padaku, Wista? Saya takut mengganggu Ki Lurah, karena Ki Lurah masih sakit. Justru sakitku bertambah bila Ki Sabrang tetap menjalankan tugasku sebagai pimpinan desa ini. Itu sebabnya tugas ini aku limpahkan padamu. Dan memang seharusnya begitu, karena kau adalah wakilku di sini. Ya, Ki Lurah. Ya sudahlah, tidak usah kita pikirkan lagi dia. Ya, Ki Lurah. Saya berharap supaya Ki Lurah cepat sembuh. Aku juga ingin begitu, Wista. Tapi sakitku ini belum sembuh-sembuh juga. Tenagaku hilang, aku seperti orang lumpuh. Tabib mana kira-kira yang cocok bagi Ki Lurah untuk mengobati sakit Ki Lurah ini? Untuk apa? Ya, supaya Ki Lurah pada hari perkawinan Gandini nanti bisa sembuh. Itu hanya angan-angan yang tidak mungkin bisa terlaksana, Wista. Siapa tahu, Ki Lurah. Kesembuhan masih diberikan oleh Yang Maha Agung pada Ki Lurah melalui tangan seorang tabib yang pandai. Kau sendiri tahu, sudah puluhan tabib yang aku panggil kemari, tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan sakitku ini. Hanya satu orang yang aku rasa bisa membuat sakitku ini terasa agak ringan. Siapa orang itu, Ki Lurah? Perempuan tua yang mengobatiku dulu. Perempuan tua? Perempuan tua itu datang bersama-sama dengan Wulandari. Oh, nenek itu, Ki Lurah? Ya, dia. Cuma aku heran, kenapa tiba-tiba perempuan tua itu pergi begitu saja. Padahal pengobatannya belum selesai. Maaf, Ki Lurah. Kalau boleh saya menyampaikan persoalannya. Apa itu, katakanlah. Perempuan itu pergi karena Den Gandini marah-marah pada Wulandari. Apa hubungannya dengan Wulandari? Tampaknya Wulandari adalah kesayangan nenek itu. Sehingga mereka pergi tanpa pamit lagi pada kita. Betul begitu? Itu kalau saya tidak salah, Ki Lurah. Coba panggil Gandini kemari. Tapi saya mohon
Ki Lurah jangan memarahi Den Gandini. Karena Den Gandini sebentar lagi akan jadi pengantin. Aku hanya ingin bertanya pada anakku, apakah berita yang kau sampaikan itu betul? Saya ada di sini, Ki Lurah. Oh, rupanya kau sudah mendengar pembicaraan kami sejak tadi. Maaf, Ki Lurah. Tadi saya lewat di sini, lalu saya berhenti ketika nama saya disebut-sebut. Baiklah, kini aku bertanya padamu, apakah betul semua yang dikatakan Ki Wista tadi? Betul, Ki Lurah. Seharusnya kau tidak perlu marah-marah pada Wulandari. Seharusnya kau berusaha supaya penyakitku ini bisa sembuh. Saya tidak suka pada Wulandari, karena dia seenaknya saja keluar masuk tempat ini. Apa kau tidak melihat bahwa gadis itu adalah pengiring perempuan tua yang mengobati aku? Tahu, Ki Lurah. Tapi bukankah ini rumah saya? Bukankah pimpinan desa ini adalah ayah saya? Dan saya tidak mau ada orang yang seenaknya saja pada saya. Kau salah. Lihat sekarang. Karena sikapmu itu, aku tidak bisa sembuh. Kau boleh begitu bila kita dalam keadaan kuat, dalam keadaan jaya. Tapi kini apa yang kau banggakan tentang bapamu ini? Aku sudah sakit-sakitan, bahkan hampir-hampir tidak bisa bangkit dari penyakit ini. Sedangkan orang yang bermaksud baik padaku, kau sakiti hati mereka. Sehingga mereka pergi meninggalkan aku. Apakah kau kira aku tidak tahu bahwa kemarahanmu itu pada Wulandari hanya didasarkan pada rasa cemburu saja? Cemburu karena gadis itu dicintai dan mencintai Batara. Iya, Ki Lurah. Kini buang rasa cemburumu itu jauh-jauh, karena kau sudah punya pendamping yang jauh lebih baik dari Batara. Iya, Ki Lurah. Pergilah. Kau harus banyak istirahat menjelang hari perkawinanmu nanti. Iya, Ki Lurah. Saya Maaf, permisi. Ki Lurah. Hari sudah larut malam, saya juga mohon permisi. Iya, pergilah. Ki Wista. Den Gandini, belum tidur, Den? Belum. Maaf atas kelancangan saya tadi, Den. Tapi tujuan saya menyampaikan itu pada Bapak Den Gandini demi kesembuhan beliau, Den. Tidak ada maksud lain. Seharusnya Ki Wista tidak bicara hal itu pada Ki Lurah, sehingga aku tidak mendapat malu seperti tadi. Iya, Den. Saya mohon maaf. Ya sudahlah. Terima kasih ya, Den. Saya permisi. Tunggu dulu. Iya, Den. Cari Tembong, bawa dia kemari. Untuk apa, Den? Apakah Ki Wista lupa bahwa Tembong adalah wakilku di dalam pasukan? Iya, Den. Saya tahu. Bawa dia kemari. Di saat hari perkawinan nanti, dia yang memimpin pasukan untuk menjaga keamanan di sini. Karena tidak ada lagi orang yang bisa menjabat tugas itu. Tapi saya tidak tahu harus mencari kemana, Den. Karena Tembong sudah lama tidak tampak di desa ini. Semenjak seluruh keluarganya tewas di dalam peperangan dulu. Ki Wista, apakah harus aku yang mencarinya? Baik, Den. Akan saya cari. Betul dia bilang begitu padamu, Panut? Betul, Ki Wista. Dia bilang bahwa dia akan pergi ke desa Tegal Sari dan menetap di sana. Kapan dia bilang begitu padamu? Sebulan yang lalu. Kalau tidak, percuma kita ke Tegal Sari. Kita sudah hampir sampai, Ki Wista. Ya, kita sudah masuk batas desa. Kita berhenti dulu di sini. Itu, ada orang yang membawa kelapa muda. Aku haus nih. Baik, Ki Wista. Kisanak. Ada apa? Boleh aku beli kelapa mudamu ini? Kalau Kisanak haus, ambil saja. Tidak usah beli. Terima kasih. Ambil saja yang mana Kisanak mau. Ya. Rupanya Kisanak berdua datang dari jauh ya? Iya. Kami berdua mau mencari orang yang bernama Tembong di desa ini. Apa Kisanak kenal? Kenal? Di mana rumahnya? Di rumah Kirambat. Hari ini Tembong melangsungkan perkawinannya dengan anak Kirambat. Terima kasih. Pantas Tembong ingin tinggal di desa ini. Rupanya ada yang diharapkannya di sini. Panut, mari kita berangkat. Ya, Ki. Hei, bawa kelapa muda ini sekalian ke sana. Maaf, Kisanak. Nanti kami kembali lagi. Hiya. Ki Wista dan Panut bergegas ke rumah Kirambat. Di wajah kedua orang itu terbesit rasa gembira. Mereka ingin sekali melihat pesta perkawinan Tembong.
Padahal Tembong tidak mengadakan pesta besar-besaran. Dia hanya mengadakan selamatan kecil-kecilan. Karena keadaan Tembong dan Kirambat tidak memungkinkan untuk mengadakan pesta, apalagi pesta besar-besaran. Panut, mungkin ini rumah Kirambat itu. Tapi tidak tampak ada pesta perkawinan. Cuma ada beberapa orang di dalam rumah ini. Bagaimana? Apa kita masuk saja ke dalam? Shh, tunggu dulu. Nampaknya di dalam memang sedang ada upacara perkawinan. Jadi bagaimana Ki Wista? Sebaiknya kita tunggu saja di halaman rumah ini. Oh, ada tamu? Maaf. Mungkin kami mengganggu. Oh, tidak. Apakah Kisanak berdua sedang menunggu salah seorang yang berada di dalam rumah ini? Kami hanya ingin menanyakan, apakah ini rumah Ki Rambat? Oh, iya, betul. Ini rumah Ki Rambat. Apakah bisa saya bertemu dengan Ki Rambat? Oh, bisa. Sayalah Ki Rambat. Maaf kalau begitu. Saya tidak mengetahuinya. Oh, tidak apa-apa. Kalau menilik pakaian yang Kisanak kenakan, pasti Kisanak ini bukan orang biasa. Siapakah Kisanak ini sebenarnya? Dan ada keperluan apakah Kisanak menemui saya? Saya bernama Ki Wista. Iya. Wakil Lurah Lubuk Mentilin. Oh, maaf, saya tidak mengira kalau mendapat kunjungan kehormatan begini, sehingga saya tidak bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Ki Wista. Maaf. Kedatangan saya ini memang agak mendadak. Apa yang bisa saya kerjakan untuk Ki Wista? Saya hanya ingin menanyakan, apakah benar Tembong berada di sini? Benar, Ki Wista, benar. Bahkan pagi tadi Tembong sudah resmi menjadi suami anak saya. Siapa nama anak perempuan Ki Rambat itu? Aning, Ki, Aning. Mari masuk, Ki, mari. Supaya bisa melihat kedua pengantin. Apakah di dalam masih banyak orang? Oh, tidak ada. Hanya tinggal beberapa orang saja. Panut, mari kita masuk. Iya, Ki. Ki Wista dan Panut masuk diiringi oleh Kirambat. Sesampai di dalam rumah, mata Ki Wista menyapu berkeliling. Dia melihat Tembong duduk berdampingan dengan Aning. Tembong sangat terkejut melihat kedatangan Ki Wista. Namun Ki Wista lebih terkejut lagi ketika dia melihat keberadaan Nyi Sepi dan Wulandari di dalam rumah itu. Seolah-olah Ki Wista mendapat keberuntungan yang tidak terkira. Namun Wulandari dan Nyi Sepi memandang Ki Wista dengan pandangan yang hambar tanpa semangat apa-apa. Bahkan Wulandari dan Nyi Sepi perlahan-lahan mengundurkan diri dari dalam ruangan itu. Melihat gelagat itu, Ki Wista cepat-cepat berdiri lalu menyusul Nyi Sepi keluar rumah. Nyi. Tunggu dulu. Perlu apa Kisanak? Maaf Nyi, sebenarnya saya perlu sekali menemui Nyi Sepi. Dan saya sangat senang tanpa saya duga bisa bertemu di rumah ini. Apa keperluan Kisanak? Tentu Nyi Sepi masih ingat saya kan? Di mana kita pernah bertemu? Tentu, Kisanak wakil Ki Rekso dari Lubuk Mentilin. Betul Nyi. Nah, saya mengharap sekali supaya Nyi Sepi meluangkan waktu untuk bisa terus mengobati Ki Rekso. Karena sampai saat ini Ki Rekso masih mengharapkan kedatangan Nyi Sepi ke Lubuk Mentilin. Aku mau menolong Ki Rekso bila anaknya tidak menganggap Wulandari sebagai sampah. Iya Nyi. Nanti akan saya sampaikan pada Gandini. Sampaikanlah. Bahkan suruh Gandini datang kemari pada Wulandari untuk minta maaf. Baru aku mau datang mengobati penyakit bapaknya. Apakah tidak sebaiknya kita datang bersama-sama ke Lubuk Mentilin, Nyi Sepi? Kenapa kau tawar-tawar keputusanku? Apakah kau kira ini dagangan? Maaf Nyi. Kalau begitu kehendak Nyi Sepi, akan saya sampaikan nanti. Kau bisa mencari istri secantik itu, Tembong. Bahkan istrimu jauh lebih cantik bila dibandingkan dengan Gandini. Panut, aku mengawini Aning bukan karena kecantikannya, Panut. Tapi karena hatinya, dia perempuan yang baik yang pernah aku kenal. Berarti kau mendapat dua-duanya, Tembong. Seorang istri yang cantik dengan hati yang baik. Bagaimana, Tembong? Kamu mau datang ke Lubuk Mentilin untuk memimpin pasukan pengawal di saat perkawinan Gandini nanti? Sebenarnya, kalau Ki Wista mau tahu, aku sudah melupakan Lubuk Mentilin. Aku sudah tidak tertarik lagi untuk datang ke sana. Bukankah Lubuk Mentilin adalah tanah kelahiranmu? Bukankah desa itu tempat kau dibesarkan? Ki, terlampau banyak kepahitan yang aku alami di sana, Ki Wista.
Terlampau banyak hal-hal yang buruk yang menimpa jalan hidupku di sana. Sehingga kini aku mencoba untuk melupakan desa itu. Bahkan juga melupakan orang-orangnya. Jadi kau ingin juga melupakan aku dan Panut yang telah jauh-jauh datang kemari? Aku sedang berusaha melupakan semuanya, Ki. Karena aku ini adalah orang yang terbuang dari Lubuk Mentilin. Tidak ada orang di sana yang peduli dengan nasibku. Tidak ada rasa sedih seorang kepala desa padaku. Ketika seluruh sanak familiku dibantai oleh orang-orang Singasari. Ki Lurah cuma mengatakan bahwa itu adalah korban perang. Padahal kalau dipikir-pikir, bukankah Ki Lurah yang mengobarkan semangat perang ke seluruh penduduk desa? Tapi setelah begini, Ki Lurah cuma angkat bau, seolah-olah tidak tahu. Jadi kau tidak mau datang ke Lubuk Mentilin di saat pesta perkawinan Gandini? Jawaban dariku sudah jelas bagi Ki Wista. Baiklah. Akan aku sampaikan pada Gandini nanti. Selamat malam. Selamat malam. Rasanya kita pernah bertemu. Tapi di mana ya? Aku lupa. Tapi rasanya tidak pernah. Pernah. Tunggu dulu. Saya tidak bisa menunggu lama-lama. Baiklah. Adik mau bertemu dengan siapa? Mau bertemu dengan Tembong dan istrinya. Lah, saya Tembong dan istri saya ada di dalam. Ini ada kiriman dari Kang Batara buat Tembong dan istrinya. Hah, Batara? Adik ini siapa? Saya kawannya. Kang Batara mengucapkan selamat atas perkawinan kalian. Kang Batara tidak sempat datang kemari. Iya. Selamat malam. Iya. Terima kasih. Hei, tunggu. Cepat betul hilangnya perempuan tadi. Perempuan itu cantik sekali, Tembong. Iya, cantik. Ternyata dia kawan Batara. Perempuan cantik mana yang tidak mau jadi kawan Batara? Kang Tembong. Kang Tembong bahagia jadi suami saya? Tentu. Dan kau, Aning? Tentu saya bahagia. Bahkan sangat bahagia. Mulai hari ini, anak saya sudah mempunyai seorang bapak. Tapasudana sudah mempunyai seorang ayah yang kelak akan melindunginya. Di dalam dada anak itu tidak ada nama Raden Wangsadirja. Yang harus ada hanyalah nama Kang Tembong. Aning, Tapasudana sudah aku anggap anakku sendiri, Aning. Aku tidak pernah merasa kalau Tapasudana itu adalah anak Raden Wangsadirja. Bahkan setiap aku melihat wajah kecil yang lucu itu, sayangku semakin bertambah pada dia. Terima kasih, Kang. Hari ini aku sudah mempunyai seorang pelindung. Hari ini aku sudah punya seorang suami. Sehingga para tetangga dan orang-orang desa tidak lagi akan mencemoohkan aku. Sehingga bila besar kelak anakku, dia tidak akan ditertawakan oleh kawan-kawannya. Karena anak tak berbapak. Aning, kalau kelak ada orang yang berani bicara begitu, akan aku patahkan leher orang itu, Aning. Tapasudana hanya harus tahu bahwa akulah bapaknya. Iya, Tapasudana hanya boleh tahu bahwa Kang Tembonglah bapaknya. Aning. Apa isi bungkusan yang dikirim oleh Batara untuk kita tadi itu? Aku belum membukanya, Kang. Mari kita buka, Aning. Iya. Sehelai kain cinde yang sangat halus. Pasti kain ini mahal harganya. Iya, kain ini pasti mahal harganya. Wah, Kang Batara itu baik. Dia pasti bersusah payah pergi ke Kutaraja untuk membeli kain ini. Iya. Sayang. Saya tidak sempat bertemu dengan perempuan pembawa kiriman ini. Sehingga saya tidak bisa mengucapkan terima kasih. Tunggu. Ada apa, Kang Tembong? Sekarang aku mulai ingat siapa perempuan yang mengantarkan kiriman ini. Siapa dia, Kang? Perempuan itulah yang aku temukan dulu. Ketika aku tersesat di dalam hutan. Jadi perempuan itu adalah penghuni hutan? Iya ya. Jadi aku tadi didatangi oleh peri penghuni hutan itu. Dari mana Kang Batara tahu kalau kita melangsungkan perkawinan? Dan kenapa Kang Batara tidak bisa datang? Kenapa Kang Batara berkawan dengan peri seperti itu, Kang? Ya, Batara itu orang aneh. Aku tidak pernah bisa mengetahui bagaimana hidupnya yang sebenarnya.
Jadi begitulah Den Gandini. Dengan perempuan hina itu dia kawin. Apakah Den Gandini kenal dengan istri Tembong itu? Aku pernah menempeleng dan memukul istrinya itu di tengah pasar, di Kota Raja. Karena dia menghina aku dan Raden Wangsa. Oh, begitu. Pasti Tembong tidak mau datang karena hasutan istrinya itu. Mungkin juga, Den. Mengenai Nyi Sepi, Ki Wista tidak usah bicarakan lagi pada Ki Lurah. Loh, kenapa, Den? Bukankah ini kesempatan kita untuk menyembuhkan Ki Lurah? Aku tidak mau. Kalau aku harus datang ke sana minta maaf pada Wulandari, di mana harga diriku? Bukankah sebentar lagi aku akan menjadi istri Raden Wangsa? Bukankah ini juga penghinaan pada calon suamiku? Baik, Den. Lalu apa yang harus kita lakukan, Den? Akan aku coba mencari tabib yang pintar. Iya, Den. Saya gembira kalau Den Wangsa akan menjadi suami Gandini. Namun saya berharap supaya Den Wangsa menunjuk saya menjadi kepala desa di Lubuk Mentilin nanti. Urusan pengangkatan kepala desa bukan urusanku, Ki Sabrang, tapi urusan kerajaan. Tentu Den Wangsa bisa mengusulkan supaya saya diangkat menggantikan Ki Rekso yang kini sudah sakit-sakitan. Pengangkatan kepala desa itu tidak sembarangan, Ki Sabrang. Pertama-tama, orang itu pernah berjasa besar terhadap kerajaan. Kedua, nenek moyang orang itu adalah seorang abdi dalam yang mempunyai jasa besar terhadap kerajaan. Dan yang ketiga, orang itu harus mempunyai ilmu kedikjayaan yang telah Anda teruji. sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Itu Den Wangsa. Bukankah saya telah berjasa besar terhadap kerajaan? Saya telah menghabiskan separuh harta kekayaan saya untuk menunjang peperangan menghadapi Singasari. Ingat, Ki Sabrang. Selama ini Ki Sabrang telah bermuka dua. Banyak rahasia-rahasia kerajaan yang telah Ki Sabrang jual kepada orang-orang Singasari. Rahasia-rahasia kerajaan itu kan saya dapat dari Den Wangsa sendiri. Aku menjualnya bukan untuk memperkaya diri sendiri, Ki Sabrang. Paling-paling uang yang aku terima dari Ki Sabrang hanya aku pergunakan untuk bertaruh di arena sabung ayam atau untuk minum-minum. Sedangkan Ki Sabrang menjualnya untuk memperkaya diri sendiri. Betul kan? Saya rasa sama saja, Den Wangsa. Kita sudah sama-sama menjual rahasia kerajaan pada musuh. Ki Sabrang, jangan menuduhku seenak perutmu. Aku bisa membunuhmu sekarang juga. Jangan cepat marah, Den. Bukankah saya ini sahabat Den Wangsa? Saya akan setia membantu Den Wangsa kalau Den Wangsa kehabisan uang. Ki Rekso bisa digantikan kalau dia itu telah meninggal dunia. Cuma itu syaratnya, Den? Ya. Sudahlah. Jangan kau ganggu aku lagi. Aku sedang mempersiapkan diri menghadapi perkawinanku nanti. Baik, Den. Terima kasih. Ki Sabrang keluar dari rumah Raden Wangsa Dirja. Di dalam pikirannya kini kembali terkandung niat untuk bisa membunuh Ki Rekso, supaya dia bisa jadi lurah di desa itu. Akan berusaha sekuat apalagi kini Ki Rekso sedang sakit-sakitan. Sudah siap apa yang harus kau bawa, Kimpur? Sudah, Den Wangsa. Pakaian untuk pesta perkawinanku nanti? Sudah, Den. Jangan khawatir, Den. Dan apakah orang-orang yang akan ikut dalam rombonganku juga sudah siap? Sudah, Den. Apakah mereka bisa tutup mulut supaya peristiwa ini tidak sampai kepada Ramanda? Sudah, Den. Apalagi setelah mereka menerima uang lelah dari Den Wangsa kemarin itu. Pasti mereka tidak akan buka mulut pada siapapun. Bagus. Lalu apakah pakaian yang akan mereka kenakan nanti juga sudah siap? Sudah, Den. Sehingga bila mereka nanti mengenakan pakaian yang disediakan oleh Den Wangsa itu, orang-orang Lubuk Mentilin tidak menyangka kalau mereka itu hanyalah para pengawal Den Wangsa. Wah, pasti mereka dianggap para bangsawan dari Kota Raja, Den. Bagus, Kimpur. Dan kau jangan lupa nanti, bila Ki Rekso bertanya tentang Ramanda Panglima, bilang saja Ramanda Panglima tidak bisa hadir, karena banyak tugas di dalam keraton. Kamu mengerti? Iya. Namun Ramanda Panglima menyampaikan salam hangat untuk Ki Rekso. Beres, Den. Nanti siang, keberangkatan dilaksanakan seperti yang telah kita atur. Kita berangkat tidak bersama-sama, tapi berpencar. Setelah lepas senja,
Masing-masing menunggu di tepi kali mati. Iya, Den. Seluruh rombongan sudah saya beritahu. Bagus. 3 hari lagi, aku akan menjadi suami Gandini. Oh, bukan 3 hari lagi, Den. Tapi 4 hari lagi. 3 hari lagi, tolong. Tidak, Den. Bukankah hari ketiga itu kita baru sampai di Lubuk Mentilin? Loh, kenapa begitu? Karena kita membawa kereta kencana. Sedangkan kereta kencana tidak secepat lari kuda dan wangsa, kan? Iya benar, Kimpur. Aku lupa. Oh ya, apakah kusir kereta juga sudah siap? Sudah, Den. Bagus. Kau bekerja bagus sekali, Kimpur. Belum pernah kan saya bekerja buruk, kan, Den? Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Di tempat tidur ini pun Marompang tidak ada. Apakah Marompang tidak kembali kemari? Apakah Marompang masih bersama Kisana Keling memadu cinta? Kalau aku datang ke perkemahan pasukan Singasari, pasti aku akan dibunuh mereka. Padahal aku butuh sekali bertemu dengan Marompang. Padahal dalam mimpiku, Marompang menyuruh aku datang ke tempat persemayamannya ini. Suara apa itu? Siapa itu? Apa aku tidak salah lihat? Ki Sabrang terpaku di tempatnya berdiri ketika dia melihat sesosok tubuh yang sudah kurus kering sedang meronta-ronta. Tubuh itu adalah tubuh seorang perempuan muda yang sudah tinggal kulit dan tulang saja. Sementara seorang gadis muda sedang memegang leher perempuan malang itu. Gadis muda itu dengan puas menggigit leher kurus itu sambil menyedot darahnya. Sedangkan perempuan itu tetap meronta tak habis-habisnya. Lalu tidak lama kemudian, perempuan malang itu terkulai lemah, bibirnya tampak pucat sekali, walau sisa-sisa kecantikan masih membayang di wajah kurus dengan tai lalat yang terdapat di bibirnya. Kini perempuan itu dilemparkan ke lantai. Sementara gadis cantik tadi menghilang menembus tembok, Ki Sabrang mendekati tubuh yang tergeletak tak berharga itu. Dia tatap lama-lama, sementara kelopak mata perempuan malang itu terbuka sedikit. Lalu dia mengerang dengan suara hampir-hampir tak terdengar. Tiba-tiba Ki Sabrang merasa mual karena bau perempuan itu sangat menusuk hidung. Lalu tidak lama kemudian Ki Sabrang jatuh pingsan. Ki Sabrang. Di mana aku? Kau ada di tempatku. Di dalam gua di hulu sungai Tembesi. Apakah aku tertidur? Iya. Celaka. Aku harus berada di Lubuk Mentilin. Lalu buat apa kau mencari aku kemari? Mana perempuan tadi? Perempuan yang mana? Perempuan yang kurus tadi. Tidak ada siapa-siapa di sini. Tadi ada perempuan kurus tergeletak di sini. Hei, di sini tidak ada siapa-siapa. Kamu masih mimpi ya? Iya. Mungkin aku mimpi tadi. Perlu apa kau kesini? Memohon permintaan yang dulu, Marompang. Tolonglah sekali ini, Marompang. Karena ini adalah cita-citaku. Kan aku sudah bilang, supaya kau menghadap pada Raden Wangsa Dirja. Kata Raden Wangsa, aku bisa jadi lurah bila Ki Rekso itu mati. Kenapa begitu? Ya, itulah jalan satu-satunya yang bisa menggantikan Ki Rekso. Aku mohon, Marompang, tolonglah aku supaya aku bisa membunuh Ki Rekso. Laki-laki itu sekarang sedang sakit. Sakit terkena pukulan cambukku dulu. Kau mau membunuhnya? Mau. Asal Marompang beritahu caranya. Karena laki-laki ini punya ilmu kebal terhadap senjata tajam apapun. Bawalah cambuk kudaku ini. Bila ada kesempatan, cambukan di antara dua pahanya. Maka dia pasti mati. Karena disitulah letak kelemahan laki-laki itu. Terima kasih, Marompang. Akan aku lakukan petunjuk Marompang. Tapi ingat, bila dia jatuh ke bumi, jangan diberi minum. Dia pasti hidup lagi. Baik, Marompang. Kau kenal para tamu yang datang itu, Wulandari? Tidak, Nyi Guru. Apakah Nyi Guru kenal? Hanya sebagian. Lihat.
tamu-tamu yang baru datang ini. Mereka pasti datang dari desa yang jauh. Kalau menilik pakaian mereka, pasti mereka bukan orang sembarangan. Mungkin mereka para kepala desa. Mungkin juga mereka para bangsawan dari kota raja. Kapan pengantin prianya datang, Nyi Guru? Mungkin sebentar lagi, karena mereka datang langsung dari kota raja. Desa Lubuk Mentilin yang selama ini tampak sepi sehabis dilanda perang yang dahsyat, kini berubah ramai, bahkan sangat ramai. Seluruh penduduk desa keluar dari rumah mereka. Penduduk desa memadati alun-alun desa untuk menyaksikan tamu-tamu Kirkso yang telah berdatangan satu persatu dengan segala pakaian kebesaran mereka. Bahkan penduduk yang sudah memadati alun-alun sejak pagi tadi mulai berdesak-desakan ketika rombongan pengantin laki-laki sudah memasuki gerbang desa perlahan-lahan. Rombongan yang didahului oleh seorang penunggang kuda sebagai komandan pengawal iring-iringan pengantin pria. Komandan pasukan yang gagah dan tegap itu duduk di atas kuda dengan tenang, sedangkan senjata terselip di pinggangnya, seolah-olah senjata itu siap digunakan bila bahaya datang mengancam. Lalu di belakangnya diikuti oleh 20 penunggang kuda. Ke-20 penunggang kuda itu tidak kalah gagah dan perkasanya dengan mereka dari penunggang kuda yang paling depan. Tampaknya Raden Wangsadirja telah membawa prajurit-prajurit pilihan dari kota raja. Baru di belakang ke-21 prajurit pilihan itu tampak kereta kencana yang ditarik oleh 8 ekor kuda pilihan pula. Di dalam kereta kencana itu duduk Raden Wangsadirja yang diapit oleh 2 orang kepercayaannya. Sementara di belakang kereta kencana menyusul 21 penunggang kuda itu pula. Ke-21 penunggang kuda itu membawa senjata tombak dengan mata tombak menghujam ke arah langit biru. Iring-iringan itu tampak gagah dan megah. Kemegahan yang belum pernah dilihat oleh penduduk Lubuk Mentilin selama hidup mereka. Banyak terdengar decak kagum tiada henti dari mulut mereka. Ketika kereta kencana sudah sampai di depan rumah Kirkso, maka payung kebesaran sudah dibuka untuk memayungi Raden Wangsadirja. Sementara kain yang berwarna kuning telah dihamparkan untuk tempat melangkah Raden Wangsadirja bersama seluruh rombongannya. Kini upacara perkawinan sedang berlangsung. Suasana menjadi hening dan hikmat. Sementara sepi sepoi angin meniup umbul-umbul kebesaran yang telah dipasang di sekeliling alun-alun desa. Upacara perkawinan ini melebihi upacara perkawinan para bangsawan tinggi, Nyi Guru. Bukankah sebentar lagi Gandini akan naik derajatnya menjadi seorang bangsawan, Wulandari? Betul begitu, Nyi Guru? Tentu saja Anda betul. Sekarang masih Karena mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Siapa lagi tamu Kirkso itu? Kalau melihat kereta yang dinaikinya, pasti bukan orang sembarangan. Penumpangnya mulai melangkah turun dari kereta. Ki Sabrang. Sayang Kang Batara tidak di sini. Kalau tidak, tentu akan terjadi pertumpahan darah. Masih ada yang turun dari kereta itu, Wulandari. Siapa ya kira-kira, Nyi Guru? Entahlah. Belum jelas terlihat olehku. Mungkin seorang perempuan. Ki Sabrang mungkin membawa istrinya. Kenapa, Wulan? Kenapa kau terkejut? Itu perempuan itu ibu saya. Ibumu? Betul. Kata orang-orang bahwa ibu saya kini menjadi istri Ki Sabrang. Itu Sudi. Itu ibu Wulandari. Ibumu masih sangat cantik. Pantas Ki Sabrang mengambil jadi istrinya. Saya ingin membunuh Ki Sabrang sekarang juga, Nyi Guru. Tidak perlu. Kau tidak perlu merusak suasana ini. Apalagi ibumu tampaknya sangat bangga menjadi istri Ki Sabrang. Tapi dia membawa lari ibu saya dari tangan Bapak. Sudah. Semua orang memperhatikanmu. Mari kita tinggalkan tempat ini. Saya masih ingin di sini, Nyi Guru. Atau kita berdiri di bawah pohon itu. Di sini panas matahari terik sekali. Kanda Wangsa, kereta kencana siapa yang berhenti malam-malam begini di alun-alun? Oh, pasti kereta kencana tamu-tamu kita. Lihat, yang turun dari dalam kereta kencana itu seorang perempuan cantik. Bahkan sangat cantik. Bukan main. Dia diiringi oleh 10 dayang yang cantik-cantik. Maaf, kami terlambat datang. Sehingga baru sampai setelah pesta perkawinan ini memasuki
Hari ketiga. Tidak apa-apa. Betulkah ini pesta perkawinan anak Ki Rekso? Adik datang pada tempat yang tidak salah. Terima kasih. Siapa nama adik dan adik dari mana? Ya, saya bernama Andita. Saya datang dari tempat yang jauh. Itu sebabnya baru sekarang saya sampai di sini. Dan saya datang kemari mewakili seseorang. Karena orang itu tidak bisa hadir pada pesta perkawinan yang megah ini. Dan ini, saya membawa barang kiriman orang itu untuk kakak berdua. Oh, siapa orang yang mengirim barang-barang ini, Dek? Orang itu bernama Batara. Batara? Iya, Kang Batara menyampaikan salam dan ucapan selamat buat kakak berdua. Apakah kau kekasih Kang Batara? Bukan, saya kawan Kang Batara. Mungkin adik dan rombongan sudah lelah karena telah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Silakan, adik ke ujung bangunan ini. Di sana telah tersedia tempat istirahat buat tamu-tamu kami yang terhormat. Terima kasih, saya permisi. Cantiknya gadis itu. Bagaikan bidadari baru turun dari kayangan. Kenapa baru kali ini aku bertemu dengan dia? Malam sudah semakin larut. Walau penduduk masih banyak yang berpesta pora, tapi mereka tidak akan melihat aku keluar dari rumah. Aku harus menemui gadis yang cantik itu. Aku ingin berkenalan lebih jauh. Kalau perlu, malam ini aku akan merayu gadis itu. Aku tidak peduli dengan istriku Gandini. Kecantikan gadis itu telah menggetarkan jiwaku. Hanya Wulandarilah yang bisa menandingi kecantikannya. Dengan perlahan-lahan, Raden Wangsadirja turun dari tempat tidurnya. Dia seperti tidak berselera lagi pada apapun yang disuguhkan padanya. Bila teringat wajah Andita yang malam itu berpakaian indah sekali, sehingga Raden Wangsadirja ingin menemui Andita pada malam itu juga. Andita menginap tidak jauh dari rumah penduduk, sedangkan di seluruh desa, pesta masih berlangsung terus. Nah, saudara pendengar yang berbahagia, bagaimanakah kisah ini selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini di radio kesayangan Anda. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, episode ke-7, Lembah Meratap. Dipersembahkan oleh Denhas Adya Suara, bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Jab Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.